Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi ya. Kemarin kalau nggak salah ini ya teman-teman ya. Saya infokan ini ya harusnya Bu Ati ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang bosan ya, mohon maaf ya. Jadi kemarin harusnya teman-teman ini ya. Kemarin itu memang kita kebijakannya ini ya teman-teman ya. Untuk kelas SBD itu sebenarnya tandem teman-teman, setengah sebelum UTS saya, setelah UTS Buati, tapi tadi beliau, ini ya, menginformasikan saya untuk yang ngisi gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya yang berharap mau ketemu Buati jadi tidak jadi gitu ya, mohon maaf sekali. Oke mungkin, sebelum kita mulai kelas kita hari ini silahkan ya kita, mungkin berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup, kemudian silahkan teman-teman untuk presensinya sudah dibuatkan belum ya? Saya tadi lupa ngecek untuk presensi di Leads-nya. Silahkan teman-teman bisa sembari membuka Leads-nya juga. Untuk presensinya belum ya? Oke, ini ya teman-teman ya, saya buat sekalian. Nanti kalau misalkan yang bisa isi nggak apa-apa, tapi nanti dari saya juga nggak apa-apa, tapi untuk bukti kehadiran silahkan nanti diisi ya. Untuk presensinya, untuk kelas B ya. Kita pukul berapa nih? 15 ya. 15.30 sampai 16. 16.30. Oke. Silahkan teman-teman untuk mengisikan presensinya. Kemudian kita ini dulu ya, ke materinya dulu ya. Nanti sembari teman-teman tinggal praktek, sambil praktek. Oke, untuk materinya sama teman-teman sesuai yang di-share ya. Di lead saya izin share screen dulu. Kita bahas dulu materinya sebentar. Ya. Untuk locking table, teman-teman sudah pernah belajar belum untuk locking table? Kalau belum, kita belajar bersama ya terkait dengan locking table. Nah, untuk pengertian dari locking table ini adalah suatu sesuai namanya nih teman-teman. Lock ya, berarti kita mengunci ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan menandai tabel ya. Nanti akan memberikan ini ya teman-teman ya, suatu kondisi di mana nanti kita lock tabelnya ya, kita kunci untuk mencegah nanti adanya sesi lain yang diakses oleh tabel yang sama dalam periode tertentu gitu. Jadi sesuai namanya nih teman-teman, kita lock berarti tabelnya kita kunci gitu. Nanti supaya ada user yang lain kiranya yang ingin melakukan suatu akses atau eh, operasi ini ya, perubahan gitu misalkan, nah itu posisinya tidak bisa gitu. Nanti jika misalkan teman-teman sudah melakukan lock, nanti teman-teman bisa tuh membuka kuncinya lagi ya. Jadi misalkan agar bisa diakses oleh klien yang lain. Nah, ini untuk visualisasi atau ilustrasi dari penggambaran locking table ya teman-teman ya. Misalkan katakanlah di dalam satu database ya. Nah, katakanlah nanti ada satu tabel teman-teman. Nah, di dalam tabel ini nanti ada suatu operasi kita lakukan lock ya teman-teman ya. Nah untuk lock ini nanti kita lihat nih teman-teman, apakah si select ini masih bisa jalan nggak sih ketika kita lakukan lock gitu? Atau operasi yang lain misalkan kayak insert, kemudian kita bisa modifying pakai update ya, kemudian delete. Nah apakah operasi-operasi tadi apakah bisa berjalan atau tidak? Nah nanti teman-teman bisa menjawabnya lewat percobaan gitu. Nah, untuk kegunaan lock table di sini misalkan ya, teman-teman ya, aplikasi yang pertama berbentuk web based. Nah, yang lainnya ada yang berbentuk desktop ya. Nah, kebetulan ini ya, aplikasi tidak hanya satu sifatnya aplikasinya.
di mana kedua aplikasi tadi mengakses suatu tabel yang sama, yang sifatnya ini ya teman-teman ya, bersamaan. Jadi ada kondisi yang memungkinkan terjadinya kesalahan, misalkan ketika ada dilakukan updating stok. Nah, ternyata ada ya operasi yang lain juga tiba-tiba mengganti ya. Nah, ini kondisi seperti ini, padahal misalkan proses penambahan stok belum selesai. Nah, ada kondisi-kondisi seperti itu misalkan. Nah, maka kita ini ya aplikasikan locking table ya teman-teman ya. Nah, untuk menghindari kondisi yang tadi, misalkan mengupdate secara bersamaan ya, nah kita bisa menerapkan lock table. Lock table atau mungkin secara istilah bahasa Indonesianya adalah penguncian table ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kita bisa lakukan nih teman-teman, operasi unlock table ketika misalkan kita ingin melepas kuncinya gitu. Nah, untuk praktikan nanti teman-teman kita bersama-sama ya membuat, terserah nih kebetulan ini sebenarnya dari materi yang sama nih teman-teman yang ada di kelas ini ya SI-nya S1 teman-teman, kebetulan kemarin pas praktikum 7 ya ini. Ini sama teman-teman. Nanti untuk nama database terserah teman-teman, tapi di sini untuk tabel nanti kita samaan aja ya. Nah, nanti teman-teman buat ini aja, kalau misalkan bisa di-copy aja. Untuk apa namanya, ini ya, dari PPT-nya teman-teman mungkin download aja, kalau bisa di-copy nanti di-copy aja ini untuk struktur tabelnya. Kemudian nanti bentuk tabelnya seperti ini. Nah, kemudian nanti, untuk di dalam operasi locking table, nah statementnya atau sintaksnya, nanti teman-teman seperti ini ya, sintaksnya. Lock table, ini tabel name-nya, kemudian teman-teman bisa nih, read atau write. Jadi di sini nanti kita akan berada dalam dua kondisi ya teman-teman ya. Teman-teman menentukan kiranya kalau read seperti apa, kalau write seperti apa gitu ya. Kemudian, nah di sini misalkan katakanlah kita ingin melakukan operasi locking table di mana tabelnya lebih dari 2 nih teman-teman. Nah, kalau ini kan 1 ya. Nah, ini untuk yang 2 nih teman-teman. Misalkan tabelnya ada 1, kemudian tabel berikutnya. Ini untuk lebih dari 1 ya kondisionalnya. Kemudian kita kan tadi punya 2 nih teman-teman. Ada read, ada write. Nah, untuk read di sini penguncian tabel yang menjadikan tabel tersebut hanya dapat dilakukan manipulasi ya pada proses read saja yang diterapkan pada semua session. Nanti untuk apa narasi nggak apa-apa ya yang baru join silahkan ya nggak apa-apa karena kan di record jadi nanti misalkan terlewat bisa ngecek ya ke recordingnya. Oke, silahkan kita fokus lagi. Jadi nanti teman-teman untuk read seperti apa sama write nanti seperti apa, saya biasanya minta kalau kelas kemarin itu saya minta ke teman-teman mahasiswa yang bikin narasi sendiri gitu ya. Katakanlah kita praktekkan, tapi nanti teman-teman bisa tuh ngebahasain sendiri. Nanti kita cobakan ya teman-teman ya. Tadi kan kita ada 2 nih. Ada read ini ya, enggak ke atas ya, bentar. Ini ya, read ada write. Nah, teman-teman nanti pasangin ya untuk lakukan operasi seperti insert, update, dan delete. Nah, nanti kita bisa pakai ini aja sih, 3 ini cukup nih teman-teman. Insert, update, dan delete untuk masing-masingnya. Katakanlah teman-teman lakukan nih operasi lock, kemudian di read-nya teman-teman. Kemudian kalau membuka kuncinya, teman-teman pakai aja langsung unlock tables, nggak usah pakai nama. Tapi unlock tables aja, nanti sudah membuka. Itu. Kemudian untuk read log, nah nanti ini kalau teman-teman biasanya nanti kita bisa pakai ini teman-teman untuk mengecek connection ID-nya, tapi mungkin sedikit info ya, karena berhubung kita juga lagi bulan suci Ramadan, takutnya nanti nggak panjang-panjang ya. Nah di kelas praktikum sebelumnya, ini ada yang sudah mencoba teman-teman, jadi connection ID itu nggak harus dicek, ternyata tidak apa-apa. Gitu. Ini hanya untuk mengecek connection ID-nya saja. Nanti dari masing-masing komputer teman-teman bisa juga nih ID-nya berbeda ya. Nah, tapi nggak pakai juga nggak apa-apa sih kemarin teman-teman. Di percobaan ada yang bisa, bahkan nggak pakai connection ID bisa. Nah, ini nanti misalkan teman-teman ya tadi ya, kita kan punya 2 nih, ada read, ada write ya. Nah,
di mana misalkan operasi pertama kita lakukan insert nih teman-teman. Nah, misalkan kita ini dulu ya, insert dulu nih data 1 misalkan. Pesannya hello misalkan. Nah, di sini nanti kita baca untuk pesan pertama hello. Nah, di mana nanti teman-teman akan lakukan ya teman-teman ya, log table nih teman-teman. Message read. Kemudian habis itu teman-teman nih lakukan lagi nih teman-teman, insert lagi nih teman-teman. Pesan yang kedua, pesan baru misalkan. Di sini kalau tadi kita input hello, di sini hi. Nah, nanti ketika teman-teman input pesan kedua, nanti cek ya apakah muncul nih pesan seperti ini teman-teman. Karena posisinya tadi sudah di lock dulu, kemudian ada pesan seperti ini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, maka tentunya kalau terkunci, nah ini bukti kalau terkunci nih teman-teman, table messages was locked. Berarti ini sudah terkunci nih teman-teman, with the read lock, karena dia pakainya locknya adalah read. Gitu. Nah, kemudian nanti karena memang ada dua ya teman-teman ya nanti, jadi variannya itu tadi ya, ada yang read, ada yang write. Nanti kalau read kayak gimana, kalau write kayak gimana, nanti saya pengen teman-teman ngecek gitu. Jadi sambil ngecek biar tahu, nanti bisa pakai narasi bahasa sendiri gitu loh. Kenapa berbeda gitu ya, kedua kondisi itu gitu. Nah, nanti setelah kita tutup ya teman-teman ya, nah maka nanti kita ini teman-teman, buka untuk ininya ya. Nah, ini nanti teman-teman lakukan seperti ini ya, hello, nanti masuk aja, dan di sini ada log, kemudian teman-teman insert nih, hi-nya tadi kan akan keluar ini ya, message-nya yang nggak bisa ya, karena dia posisinya di log. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman bisa nih, masukkan ini untuk by ya, ini pesan berikutnya nih teman-teman. Nanti caranya kalau misalkan sudah sampai di sini teman-teman untuk isiannya berarti teman-teman harus pakai ini teman-teman yang tadi pembuka kuncinya unlock untuk mengisi itu. Nah, itu untuk menguji aja tadi sudah terkunci atau belum, tapi untuk operasi insert ya. Nanti kalau misalkan posisinya teman-teman lock, apakah melakukan select bisa apa enggak? Nah, itu bisa dites teman-teman. Si select masih bisa jalan atau enggak ketika dilakukan operasi lock. Itu. Lock-nya tapi apa read atau write gitu ya. Nah, kemudian ini mengecek koneksi dulu nih teman-teman sama kayak yang tadi ya. Sebenarnya nggak ngecek koneksi nggak apa-apa sih, bisa juga teman-teman. Kemudian ini masuk ya, ada value lagi baru. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya, nanti untuk membukanya pakai aja unlock. Nah, kemudian setelah teman-teman unlock, teman-teman nih lagi nih, teman-teman insert lagi nih, ngetes. Baru bisa tuh teman-teman nanti masuk ya. Nanti akan teman-teman masukkan misalkan terserah pesan apa gitu, tapi yang beda gitu dari yang tadi. Nah, nanti kan akan masuk nih, misalkan di sini contohnya by. Nah, kemudian itu contoh untuk yang read dulu, teman-teman. Ini read, tapi posisinya kita baru pakai insert nih, teman-teman. Kalau yang kemarin itu saya tawarkan nih, teman-teman. Jadi, misalkan di sini ya, kalau pakai papan tulis mungkin enakan ya. Sayanya bentar, teman-teman, ada ininya ya. Jadi, nanti itu bisa dipasangin, teman-teman, nggak apa-apa. Jadi, misalkan tadi ya, kita punya read sama write. Nah, untuk masing-masingnya, itu teman-teman bisa pasangkan nih. Nanti kan termasuk ada di dalam soal ya di situ. Kemarin itu kebetulan malah ini teman-teman karena saya tes langsung ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang langsung mencobakan di kelas praktikum. Jadi nggak jadi tugas karena memang langsung dikerjakan gitu bareng-bareng. Sebentar. Nanti kita coba cek ininya ya. Nah, opsi yang kedua nih teman-teman, kalau kita tadi punya read, nah kita punya opsi yang kedua untuk write nih teman-teman. Untuk write di sini penguncian tabel di mana ini ya, hanya dapat dilakukan manipulasi, read, insert, update, delete. Nah, ini truncate-nya nggak usah nih teman-teman, nanti kita paling opsinya sampai ke delete aja. Nah, nanti misalkan ya, kalau untuk log, tapi di sini nih teman-teman, bedanya di sini kita write. Kalau yang tadi kan kita pakainya read. Nah, lock tablesnya jangan lupa kita ganti ke di sini, write. Untuk bukanya sama ya, pakai unlock gitu. Nah, nanti kita lihat nih operasinya.
misalkan di sini teman-teman, kita lakukan log table, message ya, nanti jangan lupa ya, tabelnya message-nya pakai S ya. Nanti takutnya pas typing ini nggak pakai S. Nah, ini nanti tulis di belakangnya yang write nih teman-teman. Kemudian teman-teman typing pesan pertama misalkan. Kalau ini tadi pakai yang tadi ya kayaknya. Ini nambah lagi nih teman-teman. Ini nambah yang baru. Nah, misalkan di bawah ya ada penambahan ini ya, good morning ini ya. Jadi ada dimasuk di line yang ketiga ya. Nah, nanti teman-teman bisa ngetes tuh seperti yang tadi ya. Kita insert lagi nih teman-teman. Bye-bye ya. Tadi udah di lock belum ya? Nah, ini ya, kita posisinya di lock dulu nih teman-teman. Di lock dulu. Habis itu teman-teman insertkan ya. Insertkan posisinya. Nah, kiranya masuk atau enggak dengan insert yang baru. Nah, itu kan insertnya berbeda ya. Insert ketika posisinya read sama insert ketika posisinya write. Gitu. Nah, nanti teman-teman bandingkan tuh. Kalau insertnya pakai read sama insertnya pakai write kayak apa. Gitu. Nanti bisa kelihatan. Kemudian ada juga nih teman-teman, kalau misalkan di sini ya, tadi kita kasih yang good morning pesannya, kemudian kita kasih insert lagi nih teman-teman, value-nya ya. Nah, ini sama sih insert pakai bye-bye misalkan gitu. Tapi nanti pakai yang di saya juga nggak apa-apa nanti. Ini untuk yang dari materi aja. Nah, nanti untuk membuka ya misalkan tidak bisa gitu ya, ada apa namanya kondisi ya yang tidak bisa gitu. Nanti teman-teman buka dulu, unlock tabelnya dulu, baru nanti ini ya bisa dilakukan operasi penambahan. Hampir sama dengan yang tadi, hanya bedanya berbeda sedikit aja sih untuk read sama write-nya. Nah, nanti teman-teman bisa menentukan nih perbedaan keduanya ya. Nah, kalau read log itu seperti apa, kalau write log seperti apa. Nanti baru teman-teman bisa dapat sih, oh maksudnya seperti ini gitu. Kemarin saya mintanya gitu. Jadi tes dulu sebelum bikin apa namanya narasi atau penjelasannya. Nah, di sini nanti teman-teman diminta ya untuk latihan di sini. Nah, kebetulan ini di kelas saya sebelumnya saya mintakan teman-teman untuk langsung praktik di kelas praktikum. Jadi nggak cuman apa namanya tahu secara teori kayak gini, jadi biar langsung praktikan, oh insert update delete-nya gimana gitu. Jadi gini teman-teman, tadi kan kita punya nih untuk log ya, di saya bisa kelihatan nggak ya? Bentar ya teman-teman, saya tes dulu, bisa keluar nggak? Nah, ini kan tadi gini ya, ini log ya. Log ini kan berarti ada dua nih teman-teman. Tadi kita punya read, yang satunya ada punya ini ya, write. Nah, nanti dari masing-masing keduanya, teman-teman silakan dibandingkan nih, dibikin ya versus gitu. Antara misalkan di sini insert, di sini juga insert nih teman-teman. Insert, kemudian sama, di sini juga update, di sini update, di sini juga delete. Nah, bandingkan antara masing-masing ketiga ini teman-teman. Nanti bisa juga nih lihat select-nya. Select kalau di dalam read gimana, select di dalam write pengaruh apa enggak. Ini bisa nih, bisa dibandingkan ya kalau di dalam log seperti ini, nanti bisa dicobakan. Nah, kita ke sini dulu ya, saya share ininya dulu aja sih. Kalau nggak salah yang ada di ini, nanti teman-teman biar sama aja sih pakai itu juga bisa. Ada linknya nih teman-teman. Sama aja sih sebenarnya teman-teman untuk ininya ya. Kalau diperlukan ini ya, materi ininya di sini saya taruh di chat, ini sumber materinya, sembari nanti teman-teman cobakan ya. Nah ini materinya, silahkan kalau mau akses, sama itu teorinya. Kemudian nanti kita cobakan dulu. Jadi silahkan nih teman-teman untuk mencoba dulu ya. Jadi buka dulu Sampipinya. Kita tes dulu kali ya. Saya ngetes yang pertama dulu aja tadi. Nanti setelah sampel saya boleh nih dicoba. Bentar ya. Tadi mana sih? Saya izin share screen dulu. Saya share screen all aja.
Nyalain dulu nih teman-teman sampai pi-nya. Kemudian kita bikin aja nih. Misalkan nanti masuk dulu ya. Terserah ya, apa namanya, database-nya. Misalkan database-nya apa nih kita? Pertemuan 9 gitu ya misalkan ya. Pertemuan 9. Use pertemuan 9. Kita lihat ya tadi ya, saya sebelahan ya, saya jejer sama soalnya biar nggak terlalu ini ya, coba sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya, praktikannya silahkan nih, mau di copy boleh nih. Itu di sini tadi ada nggak tabelnya? Ini ya, silahkan di copy aja nih teman-teman. Langsung aja di copy, kemudian ditaruh aja di sini. Kalau nggak mau pakai yang di ini, di materi ini juga nggak apa-apa. Nah, ini bisa nggak? Coba. Nah, udah ya. Kemudian cek dulu messages. Oh, maaf, salah. Iya. Nah, ini ya. Tabelnya ini ya. Udah masuk. Kemudian setelah itu kita ini dulu, teman-teman. Tes dulu yang pertama ya. Kita pakainya read dulu nih, teman-teman. Sebenarnya pakai connection nggak harus ya. Tapi kalau pakai connection nggak apa-apa sih, teman-teman nanti. Jadi kita ngetes dulu nih, prosesnya ada yang di sini ya. Log sama ini ya. Lognya nanti read dulu ya. Kita tes yang read dulu. Read dulu sebenarnya nggak harus select connection nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dites nggak apa-apa. Nanti biasanya outputnya berbeda. Ini copy aja teman-teman, paste di sini ya. Nah, bisa beda nih angka outputnya. Dari saya atau ke teman-teman bisa beda. Antar teman bisa beda ya. Ini untuk ngetes koneksi aja ke database. Kemudian pertama nih teman-teman kita masukkan dulu, misalkan di sini ya. Kita tes dulu ya. Tadi kan saya minta listnya ada banyak nih. Tadi kan, ternyata nggak ketulis teman-teman. Nggak apa-apa ya tadi ya. Jadi kita punya insert, update, delete, sama select boleh ya. Tapi untuk read sama write ya. Nah, misalkan di sini ya, untuk insert nih, kita copy aja nih teman-teman, nggak apa-apa. Langsung masuk di pesan yang tadi, yang di sini. Ini ya. Nah, saya tulis aja dulu hello. Nah, hello ini. Kemudian teman-teman cek tuh di pesannya. Ditampilkan. Kalau kecepatan ini ya teman-teman ya bilang aja ya nanti. Nah, kita sampai di sini dulu deh. Kemudian setelah sampai di sini, kalau kecepatan bilang aja ya kalau kelewatan takutnya nanti ini. Di sini kita sampai di hello dulu ya. Habis itu kita cobakan nih teman-teman log dulu. Kita kunci, copy dulu. Copy aja di sini, log table message read. Nah, di sini. Ini sudah ke log ya. Kemudian teman-teman operasikan nih pesan yang kedua, insert. Kita paste aja nggak apa-apa. Nah, pastikan sampai sini dulu nih teman-teman. Sampai sini gimana? Ada yang bermasalah nggak? Sama-sama keluar pesan error? Di mana error nggak apa-apa teman-teman, karena error itu kita akan menguji bahwa tabel itu tadi ya, tabelnya kan sudah ada nih satu data ya, kita lakukan operasi insert tadinya sebelum di log. Nah, bagaimana kita mengetes ya tabel kita tuh udah ke log apa belum sih gitu ya. Nah, kita tes nih teman-teman, kita lakukan untuk log read ini, kita lakukan insertion atau insert. Ternyata untuk log table ya, dengan read kita lakukan insert tidak bisa. Nah, ini ya, hal inilah yang saya pengen teman-teman untuk bisa mengidentifikasi. Untuk operasi log read ya, untuk insert itu ternyata tidak bisa teman-teman untuk insert. Maka apa yang kita lakukan? Nah, ini ya, ada error ya di sini. Maka untuk itu kita pakainya ini teman-teman. Tadi ya, ada unlock-nya di sini. Nah, atas ya. Nah, kita buka dulu nih teman-teman, pakai unlock tables. Nah, ini ya. Kita buka nih pakai unlock table. Oke, unlock tables. Misalkan ya, kita tes nih teman-teman tadi ya. Untuk apa namanya? Yang tadi ya, yang belum jadi ya. Hai tadi bisa ya. Nah, ini insert dulu.
Kemudian high-nya tadi masukin aja teman-teman. Mana sih? Yang ini ya. Ini ya value high. Nah, ini kita cek pasti bisa nih. Masuk ya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan gini, secara teoritis nanti teman-teman bisa membuat narasi ya untuk insert di dalam log table read itu berarti terjadi apa? Misalkan katakanlah di sini ternyata error ya. Jadi perlu dilakukan unlock table untuk melakukan insertion ya. Ketika tabelnya posisinya log read ya. Nah, ini untuk yang log table read, tapi kita lakukan insert. Nah, tadi kita lihat untuk materinya. Sebentar ya. Kalau ada yang bingung nggak apa-apa ya, ditanyain aja. Sebentar. Di sini kan tadi saya punya banyak opsi nih teman-teman ya. Tadi ya ada insert, update, delete ya. Nah, di sini sedangkan kita punya read, kita punya write nih teman-teman. Di mana keduanya kita pasangin sama insert, update, delete semua. Ini tadi kita operasikan di sini teman-teman. Yang ini ya error. Kemudian, nah untuk membukanya kita pakai buka dulu ya. Pakai unlock table, baru kita bisa nambah. Kemudian ini kita masuk di ini ya. Jadi kalau misalkan di dalam ini ya teman-teman ya. Tadi saya juga belum ngetes nih. Coba kita tes yang select ya teman-teman ya. Misalkan kita lock table, tapi posisinya untuk select nih. Biar teman-teman tahu juga untuk select ya. Untuk yang ininya nanti saya kasih kesempatan ke teman-teman aja. Yang apa update sama delete ya. Kemarin gitu saya tawarin. Bentar ya. Nah ini select ya. Ini kita lock dulu deh. Mana sih locknya? Ini ya teman-teman ya. Kita lock lagi. Misalkan untuk ngetes locknya ya. Kemudian teman-teman buka aja select-nya. Select itu bisa berfungsi nggak sih kalau misalkan kita lock gitu? Oh bisa nih teman-teman. Jadi select ya. Jadi kalau misalkan katakanlah di sini ya teman-teman ya. Kita bikin nih misalkan tabel ya. Nanti teman-teman bikin narasinya sendiri nggak apa-apa. Jadi di sini misalkan di sini saya bikin tabel nih ya. Nah, di sini misalkan ini ya. Dua ya ternyata ya. Ini ya. Jadi gini. Ini tadi apa yang pertama? Misalkan select ya teman-teman ya. Di sini select, kemudian di sini kita punya insert ya. Insert. Kemudian update. Di sini kita punya delete. Delete. Nah, tadi kalau kita pakai ya, ini log misalkan, log di sini, kemudian di sini kita punya tadi ya, ada pertama read dulu ya, maaf. Ini read, baru yang satunya kan write. Nah, sedangkan tadi kita coba ya, teman-teman ya. Untuk yang sudah kita coba tadi log read ya, tapi untuk insert ya, di sini berarti apa? Insertnya tadi error ya. Error. Nanti pakai bahasa narasi sendiri ya. Saya cuma bikin resume ininya aja hasilnya ya. Kalau log kita read tadi ya. Nah ini ya kita log tapi kita lakukan select di dalam read masih bisa ya. Berarti masih bisa ya. Di sini masih bisa. Ini bisa misalkan. Nah nanti kita coba nih teman-teman untuk yang write. Yang write kita lihat nih. Ini saya save dulu misalkan. Nah untuk read nanti teman-teman ini nanti saya pasangin aja ya yang di atas dulu. Nanti saya beri kesempatan yang di bawah untuk teman-teman cobakan ya. Yang read update sama ini ya log read update sama log read delete-nya nanti teman-teman silahkan cobakan. Kemudian saya ngetes yang ini lagi ya, yang write, select sama insert ya. Kita cobakan bareng-bareng yang ini. Jadi mana tadi read-nya? Ini ya teman-teman ya, read ya. Read maaf, write. Yang menulis ya. Ini ya, yang di bawah nih teman-teman. Kita geser ke bawah. Silahkan coba aja teman-teman langsung misalkan ya dari tabel yang sama. Kita buat nih teman-teman log dulu, kita log tapi yang write. Nah, di sini log tabel write ya. Oke. Setelah itu kita coba nih teman-teman insert ya. Atau select dulu aja nanti. Kita select dulu coba. Yang select dulu ya saya tes. Selectnya bisa nih teman-teman. Berarti misalkan katakanlah kita catat ya tadi ya di dalam sini ya. Berarti selectnya bisa. Nah,
Kemudian di sini nih teman-teman. Untuk insert ya, kita lakukan insert. Padahal posisinya sudah lock ya, jangan lupa kita ada di posisi lock. Tapi kita pakai write. Kita insert. Maaf. Bentar. Di sayanya malah nggak mau. Ini teman-teman, bentar. Kayaknya nge-lag di saya. Ada yang nggak mau. Harusnya bisa nih teman-teman, bentar. Di saya yang nge-lag. Oh, nih, bisa ya. Sayanya yang nge-lag, maaf ya. Kadang kompunya sering nge-lag. Nah, ini ya, bisa masuk ya teman-teman ya. Good morning. Nah, ini. Terus kita cek lagi nih, si good morning tadi masuk nggak? Tes. Nah, ini ya, masuk di line yang ketiga nih teman-teman. Berarti untuk log table, pesannya write, ini kita lakukan insert, masih bisa ya berarti ya. Kita catat lagi nih, misalkan gitu. Oh, berarti bisa nih. Nanti kata-kata penjelasannya bikin sendiri ya, silahkan nanti. Nah, ini bisa ya. Nah, silahkan. Nah, sesuai dengan latihan di sini ya. Nah, kita kan tadi udah nyoba nih untuk melakukan log table dengan dua ini ya teman-teman ya. Dua kondisi ya. Kita punya read, kita punya write. Sedangkan tadi kita sudah mengetes nih teman-teman untuk operasi select. Bisa ya untuk keduanya. Nah, kemudian untuk yang insert nih teman-teman. Yang insert ternyata kita bisa bandingkan nih teman-teman. Kalau yang read tadi gimana? Ada pesan error. Sedangkan untuk yang write gimana? Bisa ya, ternyata kita bisa insertkan, tidak ada masalah ya, meskipun posisinya sudah di lock tabelnya. Gitu. Ini bisa ya. Nah, untuk yang update dan delete itu untuk read dan juga write, mungkin saya beri kesempatan nih ada 4 kesempatan untuk teman-teman mencobakan ya, seperti biasa nanti untuk poin keaktifan. Itu. Silahkan ya, mau read update atau read delete boleh, write update atau write delete boleh. Nah, untuk sintaksnya boleh search silahkan yang update sama delete ya, deletion. Di Witri School biasanya ada nih teman-teman, lebih memudahkan. Biasanya ada. Jadi nanti yang ini ya, sintak update sama delete-nya kalau misalkan kelupaan sintaksnya ya. Update SQL ya. Sama yang ini ya. Update sama delete ya. Nanti teman-teman tinggal cobakan ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk seperti ini ya. Untuk strukturnya ini ada nggak? Nah, ini ya. Bentuknya update seperti ini. Contohnya nanti bebas kata-katanya. Pesannya aja diganti, teman-teman. Untuk update-nya. Misalkan pesannya jadi apa gitu ya. Nah, ini untuk delete-nya. Ini ya, saya taruh contohnya update sama delete-nya di chat. Nanti silakan dicobakan untuk ini ya, operasi log-nya tadi ya. Ada 4 kesempatan, silahkan yang mau coba siapa boleh. Saya taruh di chat ya untuk update sama delete-nya. Silahkan dicobakan. Jadi nggak usah di ini ya nanti. Kalau mau, saya bingung juga sih teman-teman. Mau diiniin nggak? Mau dibuat tugas apa mau dibahas? Terserah teman-teman. Gimana? Kalau nggak salah di Bu ini, siapa namanya, Bu Iin ya? Di sini ya, coba sebentar saya cek dulu ya. Nah ini teman-teman, mungkin saya refresh dulu kali ya, bentar. Nah, di sini teman-teman yang ini ya, ini ya locking table. Nah ini ya, kalau nggak salah ini ya, latihan ini disetor sih teman-teman. Nah, kalau di kelas kita gimana? Terserah. Kemarin itu gitu teman-teman, saya kelas S1, jadi berhubung kita bahas aja di kelas. Jadi teman-teman kerjain aja, nanti dibahas. Nah, kalau nggak ada yang ngerjain, mungkin mau dibikin tugas juga nggak apa-apa, silahkan sih. Terserah teman-teman aja. Gitu. Gimana? Yang jelas saya sudah bahas ya yang untuk tadi ya, kita dapat select sama insert ya untuk read dan write. Kita tadi diminta untuk yang tugasnya ya, yang ini ya, berikan contoh bagaimana penguncian pada proses selain insert. Kita punya update dan delete. Silahkan, mau dibuat tugas atau mau dibahas, silahkan. Terserah teman-teman. Saya stop share dulu ya. Silahkan. Kalau kecepatan atau ada yang bingung, ditanyain aja ya. Silahkan teman-teman. Dicobakan dulu aja, kayak tadi, kayak saya tadi ya. Tapi untuk dua ini ya, kondisi berikutnya.
Nanti saya terserah teman-teman sih. Karena kemarin yang S1 itu udah dibahas langsung teman-teman di kelas. Jadi saya minta mereka bikin narasi sendiri aja. Tapi nggak jadi untuk tugas untuk kelas S1. Jadi free tugas tapi karena sudah dibahas gitu. Silahkan untuk teman-teman D3 gimana? Yang sudah nanti bisa langsung ya. Biasa ya open mic langsung share screen. Saya boleh gak Bu? Yang Boleh? yang delete right. Boleh Mas. Yang bebas ya, karena pertama jadi bisa milih tadi. Masih ada 4 ya. Ada delete, update, di-write sama read. Write sama read. Silakan Mas, boleh. Jelas Bu. Sudah, silakan Mas. Ini Ya, ngetes ya. yang mana dulu? Saya yang itu Bu. Yang apa? Delete right. Delete write, oke. Silakan Ya. Mas sambil jelaskan. Seperti biasa, sintaksnya di mana? Pelan-pelan. Yang mana tadi? Yang pertama ini Bu. Saya tadi masukin sintaksnya yang delete from message square ID 4 dan ternyata bisa. Mungkin ke atas dulu kali ya, karena kan ada ini dulu, insert dulu deh. Mau di lock dulu apa gimana? Udah di lock sih Bu. Dari di lock dulu aja kali ya tadi, atau mau ini dulu? Bentar. Harus praktek kan nggak apa-apa. Kalau tadi udah dipraktekin nggak apa-apa, cuman diurutin aja. Ya, yes. Ini mau dari insert dulu, oke? Ya, insert dulu. Tadi setelah itu kan sudah Insert dulu. di Kemudian ditampilin dulu aja Mas, mungkin. Select dulu, biar nampil ya. Pesannya apa gitu ya. Nah ini coba. Nah sudah masuk ya. Good morning, betul. Kemudian dilakukan. Oke, write ya berarti pakai write, oke. Itu dihapus. Oke, dihapus. Silakan tes dulu. Delete-nya. Itu pakai yang di atas saja nggak apa-apa. Kalau udah typing nggak yang di atas tuh. ID. Oke, tes. Ya. Berjalan Bu. Oke. Nah, ini berarti apa Mas kesimpulannya? Untuk delete tapi di apa namanya? Write ya. Delete di write gimana? Kalau kesimpulan dari saya sih Bu, kalau yang log ini karena dari sintaksnya awal udah bisa sintaksnya write, jadi bisa mengubah apa isi dari bagian dari messages ini Bu. Delete ya. Meskipun di delete tapi tetap bisa di delete nih teman-teman untuk yang write ya. Jadi operasi delete masih bisa berjalan ya meskipun di lock untuk delete ya teman-teman. Jadi masih bisa ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mas siapa ini? Mas David ya. Silakan ya Mas nama sama NIM-nya ya. Dicatatkan di chat. Terima kasih. Oke, masih ada 3 kesempatan teman-teman. Silakan. Yang sudah diambil yang delete write ya. Silakan. Masih ada update read, kemudian delete read sama update write. Boleh silakan yang sudah. Langsung ini aja nggak apa-apa teman-teman. Langsung coba kayak Mas David tadi nggak apa-apa. Ibu, saya boleh. Novita, mau coba? Silakan. Iya. Langsung share screen mungkin. Oke. Ini yang apa? Boleh sambil dijelaskan. Ini yang table right. Right. Oke. Yang apa? Pasangannya mau sama apa? Update. Oke. Silakan, Mbak. Jadi tadi saya update isi dari message yang ID-nya itu 3. Terus bisa. Hasilnya oke. Misalkan coba. Tadi kita log dulu ya.
Oke. Oke, mungkin ini lagi nggak apa-apa deh, kayak Mas David tadi. Boleh deh sambil di ini ya, dimunculin. Apa namanya? Ininya aja. Nanti pesannya paling diganti aja. Biar kelihatan ya prosesnya, biar teman-teman melihat prosesnya. Takutnya nanti bingung. Di lock dulu aja Mbak tadi. Atau mau ini? Pakai aja kalau udah typing, pakai panah atas tuh. Masih bingung, Mak. Masih Yang right, oke. Yang right. Kemudian coba di-update ya. Selamat kamu kena prank. Selamat kamu kena prank. Message-nya. Oke. Oke, coba execute. Oke. Dicek dulu. Tadi pesannya apa? Yang awalnya sebelum update message. Kalau update message kan harus ada message sebelumnya. Sebelum jadi pagi apa? Tadi saya lupa mana nanya. Ini Maaf ya. sini. Ini yang mana? ID 2 ya? Ya, Oke, yang pertama hi dulu ya. iya. Terus Oke. dari pagi. Oke, jadi pagi ya. Ini untuk write update ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya apa Mbak? Dengan adanya log write tadi dilakukan update gimana? Pada update itu bisa dilakukan. Gimana? Untuk Kalau log update-nya? pada yang right itu untuk update bisa dilakukan. Agak putus-putus ya tapi nggak tahu saya di teman-teman atau koneksi saya yang kurang bagus ya. Jadi ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Jadi memang untuk log tabel write ya untuk update ini bisa ya teman-teman ya di-update nih. Jadi pagi ini teman-teman ya. Tadi yang dari Mbak Novita Hai bisa ya teman-teman ya untuk write ya. Jadi write tadi kita bisa masukkan ya. Berarti bisa jadi yang nomor 2 ya Mbak ya, yang ID 2 bisa terupdate nih. Meskipun sudah di lock nih teman-teman. Nah ini ya. Oke, terima kasih ya Mbak Novita ya. Silakan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Tinggal 2 teman-teman silakan. Untuk tadi write ya, write update sudah diambil, sisanya tinggal read teman-teman yang update dan delete. Silakan Ibu, Mbak saya mau Novita coba, tadi. Bu. Boleh, silakan Mbak. Saya izin Langsung share share screen ya, screen. Bu. Silakan. Masih tinggal 1 ya teman-teman ya, yang belum diambil. Kelihatan nggak, Bu? Terlihat? Nah, Silakan Mbak. Nah, Ini saya yang pakai mana? log table yang read, Bu, sekarang. Oke. Silakan operasinya yang update apa delete? Update. Oke, update. Iya, jadi Berarti gini. kalau update nanti tunjukin dulu ya, kayak Mbak Novita ya. Tabel awalnya dulu kan ya. Tabel awalnya apa tabel gitu ya. awalnya Nanti ini, Bu. biar oke. Baru dilakukan log ya. Oke. Kemudian diupdate nih. Oke, hasilnya gimana? Kesimpulannya gimana, Mbak? Nggak bisa, Bu. Jadi karena kekunci dengan modenya read, jadinya nggak bisa diupdate. Oke, karena modenya read ya. Oke, Iya. terjawab ya teman-teman ya. Untuk read ya, berarti tidak bisa atau ada error ya. Oke, terima kasih Mbak Khairunisa. Silakan nama sama NIM-nya ya. Baik, Bu. Tinggal Makasih, 1 Bu. teman-teman. Oke, terima kasih. Tidak bisa ya yang ini ya, saya catatkan. Oke, masih ada 1 teman-teman yang delete. Silahkan. Yang sudah ready boleh langsung teman-teman. Tinggal yang read tapi untuk delete. Silahkan. Yang sudah ready boleh langsung share screen. Silakan teman-teman. Baru bertiga tadi. Untuk mengetes 1 lagi. Silakan. Bagi yang belum isi presensi mungkin bisa ya. Oh, Mbak Aulia silakan. Iya. Sambil share screen, boleh? Ini saya nyoba yang delete,
Tapi nggak bisa. Oke. Delete-nya gimana, Mbak? Oke. Ini ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya gimana, Mbak, untuk delete? Kalau yang read, yang delete nggak bisa kalau misalnya ke lock. Harus di-unlock dulu. Oke, harus di-unlock dulu. Oke, kita dapat ya teman-teman ya. Resumenya. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Silahkan ya nama sama NIM-nya di chat ya. Oke. Nah, simpel ya kalau yang ini ya teman-teman ya. Semoga nggak ada yang bingung ya. Jadi tadi ya, dari hasil kita tadi, kita sudah percobaan nih teman-teman. Nah, saya izin share screen. Tadi saya resume nih di dalam satu tabel ya, biar memudahkan kita untuk melihat hasilnya. Saya kemarin lupa teman-teman di S1 malah nggak saya bikin resume kayak gini. Saya bikin mereka untuk bikin narasinya sendiri ya. Jadi tadi ya, setelah kita belajar nih teman-teman untuk latihan ya tadi ya. Nah, tadi kita buat nih teman-teman, kita cobakan bersama-sama ya, bahwa operasi log ya ada dua nih teman-teman. Bisa dengan read, bisa dengan write. Di mana ketika kita cobakan ya, untuk operasi select, insert, update, dan delete ya, kita tadi ini ya, saya coba ini ya, ringkas ya teman-teman ya, hasil dari teman-teman. Kalau kita melakukan operasi select, ini semua fine-fine saja ya, bisa ya. Nah, di mana ketika berbeda nih teman-teman, nanti teman-teman bisa nih bikin narasi sendiri ya, antara perbedaan ketika log read dan juga log write untuk masing-masing insert, update, dan delete. Di mana kalau write di sini ternyata setelah kita tes tadi bisa ya teman-teman ya, memberikan kemampuan untuk bisa mengeksekusi kode ya. Kalau di dalam read ya, yang read-nya ternyata ada error ya teman-teman ya. Kalau belum di unlock banyak ya teman-teman tadi mengalami problem. Jadi secara ringkasnya kita coba rangkum ya hasil dari latihan kita seperti ini. Nah, karena sudah dibahas di dalam apa namanya praktikum, terserah teman-teman mau dibikin tugas apa enggak. Yang ini ya, saya lihat ini, yang di sini nih. Saya tadi share screen all enggak? Nah ini ya. Nah ini kebetulan kalau di kelasnya Bu Iin ya, nah ya kelasnya Bu Koordinator nih teman-teman dibikin tugas ya. Kalau nggak salah ini sama ya, soalnya kalau nggak salah sama ya. Yang ini teman-teman yang dimaksudkan yang di latihannya itu. Kalau di kelas saya gitu kemarin teman-teman kelas S1, saya bahas aja di kelas berhubung teman-teman mahasiswa mintanya nggak usah jadi tugas sih. Tapi kalau yang di 3 saya terserah ke teman-teman. Mau jadi tugas, mau disubmit apa enggak, terserah gimana. Mungkin kebijakan bareng-bareng aja kali ya. Gimana teman-teman untuk latihan ini mau dibuat tugas apa enggak? Silahkan. Gimana? Mungkin buat Boleh pembahasan. langsung. Buat pembahasan aja. Oke, silahkan. Nanti berarti untuk karena teman-teman D3 ada saran, yang lain gimana? Silakan. Berarti ada saran nih teman-teman. Untuk dibuat pembahasan ya. Jadi sudah saya resume hasilnya. Tadi sudah dicobakan oleh teman-teman kita hasilnya ya. Karena berhubung di sini ada penugasan ya dari Bu Iin ya untuk apa namanya latihan log. Nanti silakan ya teman-teman ya. Bagi tadi ya teman-teman yang mungkin belum aktif juga bisa tuh melengkapi ya untuk ini ya hasilnya tadi ya. Ini ya bagaimana prosesnya nanti boleh dilengkapi ya hasil pembahasan praktikum kita. Gitu. Untuk hari ini ada yang bingung nggak untuk logging table sampai pembahasan kali ini? Semoga sih nggak ada masalah. Cukup simpel teman-teman untuk logging table. Semoga nggak ada masalah ya. Oke, mungkin kalau tidak ada masalah, saya minta teman-teman bisa Saya ini mau ya bertanya, Bu. membantu. Oh ya, silakan Mas. Saya mau bertanya, Bu, yang itu, Bu. Saya masih bingung sama Bagaimana? Apa boleh share screen atau gimana? saya cuma ini sedikit. Bu, maaf ya, Bu, agak lama, Bu. Ini Bu, saya mau bertanya yang connection ID, Bu. Itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Oh, Dia connection menghitung ID ya apa ya, Bu? teman-teman ya. Iya. Nah, ini sebenarnya lebih ke ini ya teman-teman ya. Saya izin share screen tadi ya yang diteskan di awal ya. Eh, by the way teman-teman tadi ngetes connection nggak? Ada yang ngetes atau enggak? Kalau Saya kemarin ngetes, Bu. di ngetes ya. Oke. Ada kemarin jadi gini teman-teman. Saya izin share screen dulu tadi taruh di ini ya. Nah, di sini ya yang atas ya. Connection ID. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini ya. First connect to database ya, pakai connection ID. Ini untuk
kita ngecek ya koneksinya aja sih ke database-nya teman-teman. Nanti based on hasil ini, sebenarnya kita mengecek aja sih konektivitas ke database aja Mas teman-teman. Jadi apa namanya, enggak apa ya, kalau di kelas kemarin teman-teman hasil percobaan untuk kelas S1 ya, itu ada teman-teman rekan mahasiswa yang enggak ngetes koneksinya. Jadi sebenarnya ketika melakukan operasi ini ya, log, itu dia enggak ini ya, enggak ngetes koneksinya dulu, enggak apa-apa. Ini hanya untuk ani aja sih Mas, tambahan ya. Jadi kalau misalkan kita mengecek dulu, karena kan kita nanti mau melakukan operasi logging ya, kita pastikan bahwa konektivitas ke database ini ya, connect ke database-nya ini benar-benar bisa berjalan gitu. Bahwa di situ ada koneksi dengan database gitu ya. Karena takutnya misalkan ya, kan kita pakainya ini ya, saya share screen all ya. Nah, tidak jarang mungkin koneksi di sini ya teman-teman ya, kaitannya dengan port dan sebagainya bisa aja mungkin ada problem dan sebagainya ya. Kita kayak semacam make sure ya, kalau memang koneksinya bisa ya. Nah, di sini nanti teman-teman mungkin akan dihubungkan dengan beberapa ini ya, ID yang berbeda gitu. Ada hasil output ID-nya berbeda, jadi di situ hanya untuk mengetes koneksi saja. Tapi untuk operasi log sebenarnya ketika dioperasikan ya, kemarin itu ada yang mengetes, nggak harus teman-teman ada connection-nya. Itu nggak apa-apa. Tidak berpengaruh ketika operasi ini ya, logging. Tapi untuk kalau saya pribadi untuk menguji ya teman-teman ya, keamanan, maksudnya kita pastikan ya di sini ya, koneksi dengan database itu memang terkoneksi dengan baik ya. Jadi di situ kita tes dulu sih sebenarnya step-nya gitu teman-teman. Cuma itu aja sih untuk penambahannya. Secara basically kalau misalkan kemarin itu nanti mungkin teman-teman bisa cobakan juga ya. Saya kurang tahu. Di sini tadi ada yang nyobain nggak connect nggak? Maksudnya nggak ngetes connection ada nggak? Kebetulan kalau kelas S1 ada teman-teman. Kemarin itu dia nggak mengetes ya connection-nya. Jadi nggak ngecek aja connection-nya. Itu nggak apa-apa. Jadi dia menjalankan semua operasi yang kita lakukan tetap berjalan lancar gitu. Nah, kalau misalkan kayak kita make sure ya untuk memastikan koneksinya, teman-teman bisa nih pakai function connection ID untuk menguji bahwa koneksi ke database-nya berjalan ya. Maksudnya benar-benar ada konektivitas ke database gitu aja sih sebenarnya gitu. Mas nggak signifikan berpengaruh gitu ya. Tapi kan tentunya ini sebenarnya kelihatannya kecil ya. Konektivitas gitu. Tapi kan itu berpengaruh dengan nanti ya kita melakukan operasi di dalam database, katakanlah di sana mungkin ada connection problem dan sebagainya, tentunya operasi yang akan kita lakukan tidak bisa dieksekusi dengan mudah atau dengan lancar. Mungkin bisa ada error dan sebagainya gitu ya. Nah, katakanlah seperti yang saya sampaikan tadi, untuk make sure bahwa konektivitas ke database ini oke saja gitu. Gitu ya, tidak ada signifikannya sih teman-teman. Karena based on praktikan kemarin tidak ada masalah gitu. Oke, semoga menjawab ya, Mas David. Kemudian yang lain gimana? Ada yang ditanyakan tidak Terima dengan kasih, proses Bu. praktikum? Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan tidak dengan proses kita hari ini? Kalau tidak ada, mungkin saya minta tolong ya teman-teman ya, sebelum kita tutup kelasnya, bentar, bisa minta tolong untuk open kamera, teman-teman, untuk dokumentasi saja, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Silahkan yang bisa open kamera, teman-teman. Saya tunggu dulu ya. Saya hitung mundur mungkin ya. Untuk yang slide 1 ya. 5, 4, 3. Ada yang mau join dulu? Oke, sebentar. Ada lagi? Mau join? Silakan. Atau sudah? Oke, aman? Oke, saya hitung mundur ya. Untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu. Oke, saya geser ke slide 2, teman-teman. Silahkan untuk bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih. Kalau mau offline, off cam, maaf, bentar. Saya tutup dulu ya kelasnya. Pokoknya kayak udah mau buka aja ya teman-teman ya. Udah jam-jam segini. Biasanya teman-teman udah persiapan mau buka puasa. Yang mau ini ya, bukber.
Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin kalau misalkan tadi ya saya banyak terlambat, mohon maaf ya karena kebetulan di kampus kita bubar jam 3 ya tadi ya. Jadi saya jalan dulu, sekalian sholat dulu ya. Tadi mohon maaf jadi terlambat. Tapi teman-teman termasuk cepat ya tadi langsung ngerespon ke saya cukup cepat untuk yang ini ya locking table. Jadi teman-teman langsung bisa praktikkan gitu. Nanti mungkin teman-teman yang ada problem bisa mengecek ke recording ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf ya apabila saya mungkin dalam penyampaian ada kekurangan. Saya cukupkan ya kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih banyak, Terima kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya teman-teman ya.